Perkenalkan, nama saya Vanessa Monali Hartono dengan NIM 010112300001. Jadi pada hari ini saya akan mengerjakan latihan PLSM topik 11 untuk latihan 3. Saya dari kelas Bisnis Analitik B1400 dengan dosen Miss Sylvia Samuel. Oke, jadi untuk tahap yang pertama, saya akan membuat new project. Lalu saya akan import data file. Kemudian saya akan create model. Dan pada latihan kali ini kita hanya menggunakan 4 indikator. Yang pertama adalah web design quality. Yang kedua kita akan menggunakan satisfaction. Kemudian saya akan menggunakan trust. Dan saya akan menggunakan return purchase intention. Ya, saya akan menghubungkan indikator-indikator ini. Oke, selanjutnya saya akan calculate menggunakan PLSM algorithm. Baik, tahap pertama adalah kita perlu melihat construct reliability and validity-nya. Jadi, Cronbach alpha yang baik adalah di atas 0,7 dan average variance extracted yang baik adalah di atas 0,5. Jadi, uh, kita perlu mengeliminasi beberapa bagian dari indikator supaya Cronbach alpha-nya dan average variance extracted-nya bisa sesuai. Oke, untuk yang pertama, untuk yang return purchase intention, kita akan menghapus di outer loading dan bagian yang paling kecil yaitu RPI 5. Kita akan hapus di awal. Kemudian kita akan calculate lagi. Kemudian kita akan lihat di construct, ternyata average variance extracted masih di bawah 0,5. Yang berarti kita perlu menghapus aspek selanjutnya, yaitu RPI 4, karena dia yang terendah kedua setelah RPI 5. Selanjutnya kita akan calculate lagi. Dan udah di atas 0,5, namun kerombak alfanya masih di bawah 0,7. Tapi kita tidak akan hapus uh, lagi, karena jika dihapus, maka return purchase intention-nya kemungkinan akan hilang semua. Jadi kita akan biarkan saja kerombak alfanya di bawah 0,7. Selanjutnya adalah average variance extracted yang kedua, itu satisfaction. Kita akan lihat di outer loading, yang paling rendah adalah uh, satisfaction 4. Jadi kita akan hapus satisfaction 4. Kemudian kita akan calculate lagi. Ternyata masih
di bawah 0,5, jadi kita perlu hapus lagi. Berarti kita akan menghapus satisfaction 5. Kalau kita calculate lagi, lalu kita lihat lagi, jika dilihat satisfaction sudah 0, di atas 0,5, yang berarti kita tidak perlu mengeliminasi apapun lagi, tapi seperti yang sama terjadi di return purchase intention, kita tidak akan menghapus lagi karena jika dihapus semua maka indikatornya bisa hilang. Jadi kita biarkan saja. Berarti kita akan ke trust. Untuk trust sendiri yang paling rendah adalah trust 1. Berarti kita akan menghapus trust yang pertama. Lalu kita akan calculate lagi. Lalu kita lihat sudah di atas 0,5. Kelompok alpha juga sudah di atas 0,7. Lalu kita ke web design quality. Di web design quality yang paling rendah adalah web design quality 2. Jadi kita akan menghapus web design quality 2. Lalu kita akan calculate lagi. Oke, jika dilihat semua average Fahrenheit statistik sudah di atas 0,5, yang berarti sudah baik. Dan kelompok alfanya, trust dan web design quality sudah di atas 0,7. Nah, kelompok alfa yang di atas 0,7 berarti menunjukkan bahwa indikator ini cukup reliable. Sedangkan berarti untuk return purchase intention dan juga satisfaction merupakan indikator yang kurang reliable. Oke, selanjutnya saya akan melihat aspek selanjutnya yaitu R-square. Untuk R-square sendiri, untuk return purchase intention itu 0,3, yang berarti relationship dari RPI ini cukup moderate, lalu untuk satisfaction juga moderate, dan trust juga moderate. Selanjutnya, jika dilihat di F-square, untuk hubungan antara satisfaction dan return purchase intention itu 0,27, yang berarti efek yang diberikan sangat kecil untuk return purchase intention dari satisfaction. Yang selanjutnya untuk web design quality kepada satisfaction, efeknya cukup besar karena di atas 0,35 itu 0,413, yang berarti efeknya cukup besar. Untuk web design quality terhadap trust, efeknya kecil karena di bawah 0,02. Lalu satisfaction efeknya medium, yaitu 0,225. Lalu antara trust terhadap return purchase intention adalah juga medium karena di atas 0,15. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan melihat untuk collinearity. Jadi, collinearity yang baik itu adalah di bawah 3. Dan jika dilihat, semua indikator itu di bawah 3, yang berarti tidak ada collinearity issue. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan lihat untuk diskriminan validity-nya. Untuk HTMT-nya, HTMT yang baik adalah di bawah 0,8, yang berarti jika dilihat semua indikator memiliki HTMT di bawah 0,8, yang berarti relasinya positif dan cukup signifikan. Oke, untuk perhitungan PLSM sekian. Selanjutnya saya akan menghitung menggunakan bootstrapping. Baik, ini merupakan perhitungan dari bootstrapping sendiri. Jika dilihat dari bootstrapping sendiri berarti ada 5 hipotesis.
Hipotesis satu adalah satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap return purchase intention. Hipotesis dua adalah satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap trust. Dan yang hipotesis ketiga adalah trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap return purchase intention. Dan yang keempat, hipotesis yang keempat, web design quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction. Yang terakhir, web design quality berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap trust. Jadi untuk bootstrapping ini kita akan menginterpretasi hasil dari t-statistik dan juga p-values ya. Jadi untuk hipotesis yang pertama, satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap return purchase intention memiliki t-statistik 1,437. Jadi untuk t-statistik yang baik sendiri adalah lebih besar dari satu untuk one tail itu 1,645. Jadi bisa dilihat bahwa untuk untuk statistik sendiri berarti menolak hipotesis dan untuk p-value yang baik adalah di bawah 0,05. Yang berarti jika dilihat dari sini H1 ditolak, yang berarti yang kita terima adalah H0, yaitu satisfaction tidak berpengaruh positif ataupun signifikan terhadap return purchase intention. Baik, itu untuk hipotesis yang pertama. Untuk hipotesis yang kedua, satisfaction berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap trust. Statistiknya di atas 1,645, yang berarti menerima H1, dan juga p-value-nya di bawah 0,05, berarti menerima H1. Yang berarti satisfaction memang berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap trust. Lalu yang kedua adalah, yang ketiga, sorry, trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap return purchase intention. Untuk statistiknya sendiri di atas 1,645, yang berarti menerima H1, p-value-nya juga di bawah 0,05, yang berarti menerima H1, berarti H0 ditolak. Berarti yang benar adalah trust memang mempengaruhi return purchase intention secara positif dan juga secara signifikan. Untuk hipotesis yang keempat, didapatkan hasil t-statistiknya juga di atas 1,645, value-nya di bawah 0,05, yang berarti web design quality juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap satisfaction. Dan yang terakhir, untuk web design quality terhadap trust, statistiknya di bawah 1,645 dan p-value-nya di bawah di atas 0,05, yang berarti H1 ditolak, H5 ditolak, sorry, berarti web design quality tidak mempengaruhi trust secara signifikan ataupun secara positif. Jadi ini merupakan interpretasi dari uh, bootstrapping. Jadi sekian penjelasan untuk latihan kali ini. Terima kasih karena sudah menonton.